Kemarin juga dalam suatu kesempatan, Kapolda Bali Roni F. Sompini ketika diwawancara mengatakan bahwa penetapan tersangka dari Margret ini hanya sebagai permulaan karena memang sudah didasari bukti-bukti yang cukup. Benar, beberapa bukti yang mendukung penetapan seseorang menjadi tersangka, salah satunya kemarin seperti yang sudah kita katakan bahwa ditemukan ada beberapa ciri-ciri psikopat yang ditemukan dalam diri Margret. Yes, betul sekali, dan kalau kita bicara psikopat, ini penderita psikopat ini tak serta-merta bisa melakukan tindak kejahatan. Betul, Sakti. Psikopat tidak disebabkan oleh perilaku, melainkan karena kondisi cacat otak. Hasil tes kejiwaan yang dilakukan kepolisian terhadap Margret menunjukkan Margret mengalami gangguan jiwa psikopat. Meski demikian, untuk mengetahui pelaku pembunuh Angelin, masih diperlukan pemeriksaan lebih lanjut. Psikopat merupakan gangguan jiwa yang menunjukkan perilaku antisosial. Penyakit ini sulit dideteksi dari luar karena penderitanya dapat berperilaku layaknya orang normal. Orang yang disebut sebagai psikopat seperti pandangan umum lah ya, dari luar tampak biasa, bahkan cenderung mempesona, tapi di dalam kejinya luar biasa, kecerdasan tinggi, sehingga dia bisa bermain manipulasi. Relasi sosial bagi dia adalah prinsip siapa memanfaatkan siapa. Memang gambaran serba keji, tetapi sekali lagi, walaupun seseorang anggaplah punya kondisi yang dianggap sebagai psikopati, tidak serta-merta itu berkaitan mutlak dengan sangkaan publik bahwa Ibu Margaret sudah melakukan pembunuhan. Tak hanya itu, ciri lain seseorang menderita psikopat diantaranya sering berbohong, sulit mengendalikan emosi, dan cenderung menyalahkan orang lain atas kesalahannya. Psikopat bukanlah masalah perilaku atau kepribadian, melainkan disebabkan oleh cacat atau keadaan abnormal pada otak. Kecacatan tersebut mengakibatkan penderitanya tak mampu mengatur emosi manusia. Riset mutakhir menemukan bahwa kondisi otak orang yang disebut sebagai psikopat itu memang berbeda. Jadi penelitiannya seperti ini, ada dua kelompok orang, kedua-duanya diperlihatkan gambar-gambar ekstrim, adegan-adegan kekerasan. Lalu kepala mereka dipindai secara serempak. Apa yang terjadi? Pada kelompok yang pertama, ada titik tertentu yang menyala. Titik itu adalah bagian yang mengatur emosi manusia. Berarti orang-orang ini katakanlah normal, karena melihat gambar kekerasan, emosinya merespon. Tapi pada kelompok ini yang disebut sebagai psikopat, titik itu tidak menyala. Reza sendiri meragukan penderita psikopat dapat disembuhkan. Dalam ilmu psikologi, perilaku menyimpang pada manusia biasanya berakar dari trauma. Namun tak semua penderita trauma dapat melakukan tindak kejahatan. Kondisi psikopat dapat dimanfaatkan oleh orang untuk meloloskan diri atau meringankan hukuman. Sehingga bisa saja penderita psikopat yang melakukan tindak pidana dapat diringankan bahkan dibebaskan dari hukum. Yufi Novita Dias Pradana melaporkan untuk NET.